Sekarang kita akan bicara tentang island operation testing. Jadi island operation testing ini adalah tes atau bagaimana pengujian itu perlu dilakukan terhadap island operation. Jadi apa itu island operation? Dalam sistem ketenaga listrikan, island operation atau island mode operation itu adalah kondisi di mana satu pembangkit itu bisa beroperasi dalam suatu regio atau sistem yang terisolasi. Jadi tentu saja ini bukan hal yang baru dalam arti kata pertama kali sistem tenaga listrik itu berkembang, memang biasanya dia adalah sistem kecil yang island mode operation. Sebagai contoh sekarang pun misalkan kalau kita lihat di pembangkit-pembangkit yang melayani daerah-daerah kecil yang terisolasi, ya sesungguhnya itu adalah sistem yang beroperasi sebagai island mode operation. Hanya dalam konteks ini kita bicara island mode operation adalah kasus di mana suatu sistem tenaga listrik atau power system yang terinterkoneksi, kemudian terjadi karena ada gangguan, maka segmen-segmen ini saling terpisah atau saling terisolasi dan island mode operation itu adalah dalam konteks ini dimungkinkannya segmen-segmen yang terpisah tapi tetap sehat, artinya gangguannya di kasus ini misalnya ini sistem yang terinterkoneksi asalnya, kemudian ada gangguan di segmen yang di tengah ini, maka ketika terjadi pemisahan segmen yang di tengah ini dengan segmen yang sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dalam konteks ini island operation artinya adalah segmen yang sehat, karena segmen kiri dan kanan ini misalkan segmen yang sehat, itu masih bisa tetap beroperasi, artinya pembangkit-pembangkit di segmen yang sehat ini bisa tetap melayani beban-beban di segmen yang sehat. Jadi segmen yang mengalami gangguan mungkin tidak beroperasi, tetapi segmen-segmen di mana pembangkitnya itu tidak mengalami gangguan, dia bisa mengisolasi diri dari segmen yang sehat dan terus melayani beban. Jadi kenapa ini penting? Karena ketika ada gangguan di segmen yang tidak bisa dihindari, maka ketika segmen-segmen yang sehat itu bisa tetap melakukan island mode operation, artinya secara keseluruhan sistem tetap banyak beban-beban yang bisa dilayani. Jadi sistem yang sehat bisa segera mengisolasi diri dari sistem yang mengalami gangguan dan mereka tetap beroperasi sebagaimana normal. Sehingga tidak terjadi blackout atau pemadaman yang menyeluruh ke semua tempat. Mungkin sebagai ilustrasi dari island mode ini, kita bisa bayangkan sepeda tandem lagi. Jadi ketika satu sepeda tandem sedang berjalan tanpa island operation yang baik, maka begitu ada gangguan di salah satu segmen, misalnya segmen yang tengah, maka keseluruhan sistem akan fail karena sistem yang sehat, misalkan di sini bagian sepeda yang belakang atau yang depan yang sebetulnya masih sehat, masih bisa mengayuh sepeda, tidak bisa mempertahankan misalkan di sini frekuensinya, sehingga tidak bisa mempertahankan keseimbangan antara beban dengan pembangkitnya. Jadi secara ilustrasi mungkin idealnya kalau kita mempunyai suatu sistem sepeda tandem dan ada gangguan di segmen yang tengah, dengan kendali, dengan desain island operation yang baik, maka sistem-sistem yang sehat bisa tetap melaju secara terisolasi sendiri-sendiri tapi tetap melayani beban. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Dan island operation ini sebagaimana tadi disebut sangat krusial untuk masalah reliability atau keandalan. Karena artinya dengan island operation masih ada beban-beban yang bisa disuplai dan kemudian juga akan lebih mudah atau lebih baik dalam melakukan restorasi sesudah blackout karena ada sistem-sistem yang tetap menyala. Dan untuk misalkan
segmen-segmen yang penting seperti industri yang memiliki pembangkit sendiri, ketika mereka harus disconnect atau harus tidak tersambung dari jaringan yang mengalami gangguan, mereka bisa terus beroperasi. Nah, kita tahu bahwa di power system ini sangat penting untuk selalu seimbang antara beban listrik dengan daya listrik yang dibangkitkan. Nah, makanya island operation adalah memastikan, atau island operation testing adalah memastikan bahwa ketika sistem itu beroperasi sendiri-sendiri, karena dia terdiskoneksi atau tidak tersambung lagi dari jaringan yang besar, ketika terjadi perubahan beban di sistem yang terisolasi ini, pembangkit selalu bisa bereaksi, memberikan respon yang baik. Nah, yang menjadi kerumitan di sini adalah bahwa kondisi island operation itu secara statistik memang jarang terjadi, tapi sekali terjadi memang dia sifatnya penting, krusial, jadi bisa mengakibatkan masalah yang besar, tapi secara statistik terjadinya jarang, dan juga mengujinya itu tidak mudah. Jadi kita perlu melakukan manuver-manuver di sistem yang mengakibatkan generator itu merasa adanya perubahan beban yang signifikan, sehingga misalkan mereka bisa merasakan adanya perubahan frekuensi yang signifikan, sehingga generator bisa melakukan respon yang diinginkan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak atau software. Di sini generator atau pembangkit semuanya dimodelkan, kontrolernya, parameternya semua dimodelkan, dan kemudian sistemnya juga semua dimodelkan dalam perangkat lunak. Jadi jaringan listriknya dimodelkan, semua manuver-manuvernya dimodelkan, dan dihubungkan dengan model dari pembangkit. Kemudian dilakukan senario-senario, manuver-manuver sebagaimana pembangkit ini mengalami beberapa kondisi island operation. Nah, kelebihan dari sistem simulasi software ini adalah bahwa kita bisa melakukan manuver-manuver di sistem, di jaringan yang besar itu secara virtual, secara komputer. Jadi tidak ada misalkan jaringan yang betul-betul dimanuver atau diubah untuk menghasilkan respon yang diharapkan diterima oleh pembangkit atau generator, sehingga mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa merespon dengan benar, dengan efektif, dengan baik. Tapi tentu saja di sini pembangkitnya pun hanya model. Artinya apa? Artinya bahwa hasil dari akurasi dari sistem ini hanya bisa diperoleh ketika modelnya pun akurat. Ketika pembangkit-pembangkitnya itu modelnya akurat, terutama model dinamik, karena dalam manuver island operation ini yang sangat penting sebetulnya adalah respon dinamik dari generator. Kita bisa saja secara statik tahu bahwa jumlah dayanya itu cukup, tapi ketika ada perubahan daya belum tentu generatornya bisa mengikuti. Jadi simulasi dengan software adalah salah satu cara. Ada kelebihannya bahwa manuver-manuver di sistem itu lebih fleksibel, tapi tentu saja kelemahannya adalah bahwa akurasi dari pembangkit itu tergantung dari akurasi model. Dan juga ada beberapa kondisi fisik yang tidak bisa dimodelkan. Misalnya integrasi elektromekanik, atau misalkan beberapa kondisi-kondisi mekanik yang tidak pernah bisa dimodelkan. Nah, cara yang kedua adalah field testing atau real testing atau operasi sesungguhnya di site. Jadi di sini kita melakukan manuver terhadap sistem. Artinya sistem jaringan listriknya kita manuver, kita ubah-ubah sehingga menghasilkan respon frekuensi yang juga dirasakan berubah-ubah oleh pembangkit real, pembangkit aslinya. Dan pembangkit ini akan memberikan respon yang sesuai dengan perubahan frekuensi misalnya yang diakibatkan dari manuver di jaringan besar di mana pembangkit itu terhubung. Kelebihannya tentu saja di sini kita mendapatkan respon yang sesungguhnya, karena frekuensi yang di-generate atau dihasilkan dari manuver di sistem itu dirasakan langsung oleh pembangkit, dan pembangkit itu melakukan respon langsung. Jadi performa atau perilaku dari generator adalah perilaku yang sesungguhnya dengan parameter controller yang sesungguhnya. Tapi di sini ada resiko bahwa
yang dimanuver adalah sistem betulan, sistem jaringan listrik itu sendiri yang sedang beroperasi. Jadi bayangkan ketika misalnya manuvernya itu dilakukan terhadap sistem asli, kita mesti betul-betul mendisconnect beban atau betul-betul mengubah beban secara signifikan di sistem yang besar, ini akan memberikan resiko yang besar terhadap operasi dari jaringan listrik itu sendiri. Apalagi kalau kita bicara perubahan frekuensi, untuk merubah frekuensi yang signifikan sehingga dirasakan oleh pembangkit atau generator, itu kita perlu melakukan manuver di sistem besar, itu manuver dari perubahan beban yang juga besar. Karena semakin besar beban, semakin besar perubahan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan frekuensi yang akan digunakan untuk menguji generator. Dan ini sulit dilakukan dengan sistem besar tanpa mengekspos sistem terhadap resiko yang nyata. Nah, sistem ketiga adalah hardware in loop testing. Di sini kita melakukan kombinasi antara testing terhadap atau pengujian terhadap generator yang sesungguhnya dengan sistem jaringan yang perilakunya, skenarionya dimodelkan dalam perangkat lunak. Jadi kita mendapat kelebihan dari dua-duanya. Kita mendapat kelebihan fleksibilitas dari manuver sistem dengan keamanan software dan kefleksibilan software. Kita bisa melakukan manuver yang sangat signifikan di sistem tanpa membahayakan operasi sistem itu sendiri, karena ini adalah simulasi. Tetapi sebaliknya, kita bisa mengetahui perilaku atau performa pembangkit yang sesungguhnya, karena di sini kita menguji betul-betul menguji pembangkit itu sendiri. Jadi performanya betul-betul performa pembangkit, performa betulan dari performa pembangkit yang akan terjadi ketika terjadi perubahan frekuensi tertentu dan mereka harus memberikan respon pembangkitan atau pengurangan daya tertentu. Nah, jadi dalam rangkaiannya, kalau kita bandingkan 3 cara pengujian island operation dari power plant dengan simulasi murni, dengan field testing, dengan hardware in loop, maka kita lihat bahwa simulasi itu sisi positifnya adalah fleksibilitas, sisi negatifnya adalah akurasi tergantung dari model dan tidak semua model bisa diuji. Kemudian yang kedua, field atau real testing, kelebihannya adalah betul-betul akurat karena sistemnya itu sendiri yang diuji kalau kita bisa memberikan skenario yang komplit. Tapi memberikan skenario yang komplit ini sulit karena ada keterbatasan sistem dan juga kita bisa memberikan resiko kepada sistem jaringan listrik secara keseluruhan. Dan yang hardware in loop ini adalah kombinasi dari keduanya. Jadi akurasi di sisi generator sangat akurat diperoleh dan manuver dari sistem itu bisa dilakukan fleksibel sebagaimana simulasi. Jadi ini menggabungkan kelebihan dari keduanya. Tentu saja ujung-ujungnya adalah teknoekonomi. Kita mau teknisnya sedalam apa yang kita perlukan dan nanti resource sumber daya yang tersedia juga sebanyak apa. Nah, untuk island operation testing hardware in the loop ini adalah menggabungkan simulasi yang memanuver sistem terhadap pembangkit yang betul. Jadi sinyal-sinyal kontrol itu akan dimasukkan dari simulator yang dilihat oleh pembangkit sebagai real frekuensi dan mereka akan bereaksi sebagaimana seharusnya pada kondisi island operation. Tapi karena ini semua adalah simulator, pembangkit ini tetap terhubung ke grid yang besar, sehingga manuver di pembangkit ini secara keseluruhan grid, karena gridnya tetap beroperasi, tidak signifikan. Tetapi dalam island operation, ketika disimulasi bahwa ini adalah grid yang kecil, maka performa generator ini sangat signifikan di island operation dan itulah yang teruji langsung dari simulasi ini. Nah, ini contoh misalkan dalam island operation, kondisi ideal adalah ketika terjadi perubahan beban, maka akan ada perubahan frekuensi yang cukup signifikan karena ini sistem yang kecil, tapi pembangkit yang masih bekerja, yang masih sehat di island operation itu harus bisa merespon dengan baik sehingga sistem kembali stabil ketika beban seimbang dengan pembangkitnya, dan itu ditandai dengan frekuensi yang kembali stabil. Nah, ketika tidak terjadi island operation itu ditune dengan baik, dituning dengan baik, maka yang terjadi ketika ada perubahan beban,
beban akan naik misalkan, maka frekuensi turun, generator akan berusaha menaikkan bebannya, tetapi ketika generator ini bebannya berlebih, frekuensi kemudian naik, dan dirasakan frekuensi naik, beban pembangkit menurun, dan seterusnya pembangkit menurun juga frekuensi menurun, pembangkit naik frekuensi naik, sehingga ini tidak ada kestabilan. Nah, ini terjadi undamped oscillation akibat tidak ada tuning kendali yang baik antara pembangkit yang tetap beroperasi di island operation dengan interaksi terhadap bebannya. Kemudian bisa juga perubahan beban di awal, misalkan mengakibatkan frekuensi turun sementara dan pembangkit bisa mengikuti, tetapi ketika bebannya turun, itu terjadi osilasi yang undamped. Karena apa? Karena kendalinya tidak tertune atau terdesain dengan baik. Dan ini bisa diakibatkan macam-macam, diantaranya bisa saja karena memang ada komponen yang tidak bekerja semestinya, dan ini komponen ini bisa segera diganti ketika parameter testing island operation dilakukan, sehingga ketika betul-betul terjadi island operation, sistem bisa betul-betul stabil. Nah, kelebihan island operation dilakukan dengan metode hardware in loop adalah real testing betul-betul dilakukan, kemudian complete testing juga dilakukan karena manuver di sistem bisa dilakukan dengan lebih fleksibel, optimasi juga bisa dilakukan dengan lebih mudah, dan karena di tes dilakukan pada pembangkit yang betul, safety margin dan limit tetap bisa terjaga, dan kalau ada setting yang tidak tepat atau beberapa equipment yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu bisa segera diperbaiki. Jadi island operation testing memang secara statistik itu jarang terjadi, tapi sekali terjadi dia sangat krusial dalam menentukan keandalan sistem secara keseluruhan. Dan testing island operation memang ada 3, simulasi murni, real field testing atau hybrid hardware in the loop, dan memang hardware in the loop terutama adalah sistem yang memberikan gabungan dari fleksibilitas simulasi dan real testing di lapangan. Jadi ini kurang lebih testing yang bisa dilakukan terhadap island operation dan kepentingannya dalam sistem. Terima kasih.